Baliman ja'alallahu ta'ala mafatil khair ala yadayhi, melalui tangannya dia orang yang tadinya tidak baik jadi baik. Wasilah, ini jadi amal baik. Wa wailun, dan celakalah liman ja'ala, bagi orang yang dijadikan oleh Allah mafatihu syari, pembuka keburukan, ala yadayhi. Jangan sampai, ini sering saya sampaikan, jangan jadi wasilah orang berbuat jahat. Alladzi ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar fa huwa miftahul khair. Siapa yang mereka menyerukan kepada kebaikan, ayo Pak belajar Quran, ayo Pak bacanya yang tertib, ayo tajwidnya dipelajari, ayo kita perdalam ilmu agama, bukan harus ngaji kitab yang besar yang tebal. Enggak, yang biasa kita lakukan amal sehari-hari. Ada masalah enggak Pak di situ? Orang bertanya, "Pak, iya saya wudu, air keran saya agak merah warnanya ya. Ini saya enggak wudu ini." Ini kan nggak usah harus buka kitab besar-besar. Asal ada kemauan ngaji aja, insya Allah jadi paham kan? Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alladzi yusamma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahusu khasatan sahib hadzal kitab tanbihul mufi wa mustanal arifin, nafa'anallahu bi ulumihima wa bi barakatil masyayikh, bi barakati abaina wa ummatina wa jaddatina wa ajdadina wa ammamina wa ammatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Syai'illahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Babul amru, yaitu bab jelaskan tentang memerintahkan, menyerukan bil ma'rufi kepada kebaikan, wan nahyu, dan larangan atau mencegah anil mungkari daripada kemungkaran. Qala al-faqih Abul Lais As-Samarqandi rahimahullahu taala, haddatsana Abul Qasim Abdurrahman bin Muhammad, haddatsana Faris bin Dawiyah, haddatsana Muhammad bin Fadl, haddatsana Ali bin Asim Abi Hanifah radhiyallahu anhu ta'ala an Yahya bin Sa'id an Ismail bin Abi Hakim qala Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu anna Allah ta'ala la yu'adzibul 'amma bi 'amalil khassah walakin idza azharatil ma'asi falam yunkiru faqad istahaqqal qaum jami'an uqubah. Dari Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengadab secara umum, tidak akan mengadab semua orang. Pada dasarnya Allah tidak mengadab orang keseluruhan, disebabkan oleh amal yang dilakukan oleh oknum gitu, oknum seseorang atau satu kelompok, sekelompok. Walakin idza azharatil ma'asi, kecuali kalau kemaksiatan itu sudah tampak, walam yunkaru, dan orang-orang yang sadarnya, yang ngertinya enggak pernah mencegah, dibiarin begitu. Jadi Allah tidak akan mengadab semua kaum kecuali kalau di situ ada kemaksiatan yang dibiarkan. Kan begini harusnya. Allah itu maha adil. Kalau saya nggak berbuat dosa, ya saya nggak diadab. Tapi kalau orang berbuat dosa, ya silahkan diadab. Nah sekarang apa jadinya kalau dalam satu lingkungan, satu kelurahan, satu wilayah, ada orang berbuat dosa, terus tidak diingatkan, tidak ditegur, tidak diajak supaya kembali, tidak diajak sadar gitu, dicegah tuh enggak, dibiarin aja. Maka kalau sudah pembiaran, itu akan diadabnya kena semua gitu mas. Maka tanggung jawab siapa ini ketika amar ma'ruf nahi mungkar? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita nih dikeluarkan di zaman ini. Allah berfirman kepada Rasul bahwa kalian adalah sebaik-baik umat yang diperintahkan oleh Allah untuk keluar, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran.
Nah ini kan ada perintah bahwa dakwah harus dilaksanakan setiap orang. Iya, tetapi dengan kapasitas masing-masing. Untuk bisa menegakkan satu hukum di kelurahan ini siapa yang punya kewenangan? Bagian apa nih? Bagian rese nih anak nongkrong. Berarti kepemudaan. Karang Taruna lah masuk di situ. Mediasi. Ini bagian apa nih? Rebutan tanah. Batas. Ini siapa bagian ini? Kan bukan Karang Taruna. Ada bagian tentang bagian pertanahan, ekonomi pembangunan ya, Ekbang. Misalnya begitu. Nah ini kewajiban struktural itu berarti ada kewenangannya masing-masing. Betul, pada dasar setiap orang harus mencegah, harus mengingatkan, punya tugas dari Allah untuk berdakwah, mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Disebutkan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengadab orang semua atas kesalahan satu orang. Itu kenapa kemudian terjadi musibah di samping bima kasabat aidinna, sebab ulah tangan manusia. Juga Allah kan bermaksud namanya ujian. Tapi kalau orang yang memang tidak bisa lagi diajak kepada kebaikan, tidak mau diajak kepada ketaatan, teguran. Udah diajak tapi ngelawan, adab. Sama kayak sekarang yang terjadi. Virus corona ini maknanya beda-beda. Yang Allah bilang, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ketika Allah kasih ujian, cobaan, musibah bentuknya apa saja, itu maksudnya berbeda-beda. Setiap orang punya ukurannya masing-masing. Ujian saya tidak sama dengan Pak Sigit, tidak sama dengan Bang Ayarindo, tidak sama dengan Bang Ahmad. Itu gak sama. Nah maka disesuaikan dengan itu. Aslinya, pada dasarnya Allah tidak akan mengadab satu kaum disebabkan oleh satu perbuatan maksiat orang. Tetapi catatannya, kalau itu dibiarkan, ada kemaksiatan di lingkungan kita, terus dibiarkan oleh siapa? Oleh orang yang berkewajiban. Siapa di situ? Yang punya wilayah, yang punya kekuasaan. Maka dalam satu riwayat hadis lain ketika dikatakan idza ra'aitumul munkarat, ketika kalian melihat kemungkaran, falyughayyir, maka cegah kemungkaran itu dengan apa yang pertama? Biyadi, dengan tangan, kekuasaan maksudnya. Lurah tinggal ada laporan warga, ditelepon. Nah lurah kan punya kewenangan nih ketika ada kericuhan di masyarakat di tengah warga, dia punya kewenangan. Ya lurah telepon dong. Petugas siapa? Atau babinsa. Perintah dari atasan ke bawahan untuk mencegah kemungkaran tadi itu kewajiban. Kata lurah biarin aja dah, ntar juga sadar sendiri. Udahnya dibiarin sama lurah. Tetangga sebelah, udah dia memang udah tiap malam begitu, kagak bisa dilarang-larang, dibiarin. Nah ini kan mengundang. Ketika itu dibiarkan, orang yang punya kewenangan pun akhirnya juga membiarkan, tidak ada ambil sikap tegas, maka Allah akan beri teguran. Kira Allah Ta'ala auha. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan ila Yusha. Yusha ini nama nabi. Yusha bin Nun alaihi salam. Yusha itu nama nabi yang tidak termasuk yang 25 nabi rasul, kan kita kenal. Tapi yang ini tidak kita kenal karena tidak termasuk yang wajib diketahui. Yusha itu nama nabi. In qaumika arba'ina alfan. Wahyukan kepada Yusha mengatakan sesungguhnya aku muhlikun, akan memberikan kerusakan min qaumika dari antara kaum kalian, arba'ina alfan 40.000 min khiyarihim wasittina alfan min syirarihim. 40.000 orang-orang terbaik di antara kaum kalian akan kami berikan ujian, kata Allah. Dan 10.000 orang yang buruk. Jadi yang soleh-soleh diuji sama Allah sebanyak 40.000 diuji. Tapi ada 60.000 lebih besar berarti dari orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Jadi kaumnya Yusha ini akan diuji oleh Allah. Nabinya dikasih tahu, Yusha, kaum kamu itu ada yang taat, ada yang enggak. Yang taatnya ada 40.000, saya akan uji dia. Jadi kan bareng nih, musibahnya bareng ya. Yang ke 40.000 yang taat, Allah bilang saya uji. Tapi ke 60.000 orang yang buruk, yang maksiat, itu Allah kasih adab. Musibahnya sama, bareng. Maka apa kata Yusha? Ya Rabbi haula'il asrar fama balal akhyar. Ya Allah, kalau musibah itu diberikan sama orang yang maksiat, saya sih ridho, silahkan. Karena emang mereka tidak nurut sama Allah. Tapi ini kok yang
taat dikasih juga kenapa ya? Gitu. Itu kan pertanyaan biasa ya. Padahal kita di sini taat-taat, soleh-soleh, muslim semua gitu. Kenapa dikasih juga musibah? Maka apa jawaban Allah? Qala annahum lam yardu bi ghadabi wa akiluhum wa syaribuhum. Maka mereka Allah Subhanahu wa taala menjawab, ketika mereka tidak mencegah kemungkaran yang ada di tengah lingkungannya, maka aku ratakan sama. Dianggapnya sama. Jadi kita diam terhadap kemungkaran sama dengan kita setuju dengan kemungkaran itu. Maka harus ada upaya. Orang yang taat juga dikasih musibah. Dalam rangka apa? Ujian buat mereka. Bahwa mereka jadi sadar. Oh, kalau begitu tidak boleh hidup nafsi-nafsi. Bodoh amat lah urusannya dia ini. Jangan. Dia itu warga kita. Dia tetangga kita. Atau mungkin saudara kita. Jadi harus ada teguran. Harus ada peringatan. Tapi kalau mereka membiarkan, maka Allah katakan semua akan aku berikan yang sama. Ruya Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala murru bil ma'rufi. Rasulullah bersabda, murru, perintahkanlah kalian semua, bil ma'rufi, ajaklah mereka ke jalan kebaikan, wa illam ta'malu bihi, dan ketika kalian tidak melakukan itu, tidak mengamalkan, kalau misalnya kalian bisa, mampu, serukanlah mereka kepada kebaikan. Amar ma'ruf silakan. Ayo ngaji. Ayo Pak jamaah. Ayo kita bulan Ramadan ini tadarus. Jam masjid. Ini kewajiban siapa? Tadi lagi saya bilang. Yang pertama tuh pemangku jabatan. Setiap warga kan punya atasan, punya ya, dari tingkat RT, RW, desa atau kelurahan, berarti kan lurah nih. Camat, bupati, wali kota dan sampai presiden. Ini mereka punya kewajiban untuk mengajak kepada kebaikan. Disebutnya himbauan. Presiden menghimbau, wali kota menghimbau, lurah menghimbau. Dari mulai tolong dijaga kesehatan warga, buang sampah jangan sembarangan, jangan buang sampah ke kali. Dampaknya begini. Kalau sudah larut malam tolong jangan sampai keluyuran, lagi rawat. Ini himbauan ini kewajiban buat mereka. Ini kan bentuk tanggung jawab dia sebagai pemimpin kan. Jangan cuma maghrib pulang, lurah terus tidur, enak-enak pulang sampai subuh, siang lagi bangunnya, ngurusin warga, ini tanda tangan dah. Bukan. Dan bagaimana kepemimpinan dicontoh oleh para khalifah dulu? Abu Bakar, Umar, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali. Mereka setiap hari, setiap malam kontrol warganya. Dulu nggak ada monitor HP, WhatsAppan di grup. Turun lapangan. Sampai-sampailah kita pernah dengar cerita, ada sahabat khalifah. Siapa? Abu Bakar ke Umar itu ya. Yang kemudian ketika melihat mendengar di satu dusun, satu kafilah, satu gang sempit, ada terdengar suara anak kecil menangis. Ditengoklah itu, ternyata anak kecil menangis karena kelaparan. Ibunya lagi masak baju. Tahu dari mana kalau pemerintah atau yang berkewenangan tidak cek ke lapangan? Bahasa sekarang apa sih? Bukan tidak. Belusukan ya? Iya. Belusukan. Sidak. Tidak. Tahu turun ke bawah, nggak cuma laporan beres, clear, nggak ada masalah, nggak tahu di bawah teriak-teriak. Itu kan dicontohkan dulu sudah. Jadi istilah belusukan, istilah kontrol ke bawah, kewajiban pemerintah, kewajiban orang yang berkewenangan dalam masyarakat, itu adalah satu hal yang pasti. Kemudian dilaksanakan, ditaati oleh warganya juga merupakan satu yang wajib. Karena amar ma'ruf dari atas, kan ada perintah untuk menjalankan. Nahi mungkar dari atas dicegah supaya, Pak, tolong jangan keluar dari keliaran. Itu kan himbauan mencegah. Ini wajib ditaati. Masalahnya ketika itu tidak dijalankan oleh orang yang berkewenangan, warga kemudian diberi kebebasan tanpa ada himbauan tentang kebaikan, keamanan, kenyamanan, maka wajar kalau ternyata misalnya maling merajalela, rumah-rumah di Bogor maling ya biasa aja gitu, nggak ada tindakan tegas, tebus 2 juta keluar lagi maling lagi, ini apa-apa. Jadi seperti Rasulullah juga mengatakan, perintah kepada kita semua, murru, hendaklah menyerukan, memerintahkan kepada kebaikan, wa illam ta'malu bihi, dan ketika kalian belum mampu untuk menyerukan kebaikan, solusinya apa dong? Saya nggak mampu nih untuk menyerukan kebaikan. Maka wanhau,
'anil munkar. Kalau belum bisa ngajak kebaikan, kita belum bisa ngajak orang untuk berbuat ibadah misalnya tentang kebaikan nih. Ayo sarankan ngaji, ajak sholat, ajak puasa. Itu belum bisa karena dibantah mulu, didebat mulu. Masih pusing kayaknya, males kan debat mulu. Dia jalanin kagak debatnya doang gitu. Kita malah terpancing emosi. Kalau udahlah puasa masing-masing ini kan, ya tapi gue sih saranin itu jangan makan di luar dah. Kalau makan di dalam diam-diam dan cerita merokok pun juga pada puasa. Kan pengennya kita nyuruh dia puasa ya. Dia malas nggak mau debat malah. Nah ini nggak bisa berarti minimal kalau nggak puasa ya udah kita mau ngingetin udah, ngasih tahu udah, ngingetin udah, kalau nggak mau ya tolonglah hormatin yang puasa. Ini kan hal yang biasa, tapi memang ada anjuran bahwa Rasul memerintahkan silakan kalian hendaklah menyerukan kebaikan, tapi selama belum mampu minimal kalian jangan diam baik, jangan apatis, jangan cuek. Sama kayak dalam keluarga, nyuruh kebaikan kepada saudara, tetangga, kepada adik, kepada kakak, ingetin orang tua, kewajiban. Tapi setelah kewajiban ini dipenuhi ternyata tidak berhasil, minimal sampai yang terendah tuh. Kalau kalian tidak bisa berubah dengan tangan, biadi, maka fabilisani, dengan nasihat yang baik. Gak mampu juga fabiqolbi, ya minimal di hatinya mengingkari bahwa itu tuh dilarang. Saya masih gak bisa ninggalin minuman keras. Temennya cerita ke kita, lalu kita jawab, ya emang kalau udah biasa mah kita, cuman kan tergantung niatnya. Kalau kamu mau berubah sih pasti Allah bantu, Allah kasih kemudahan. Itu berarti kan masih ada saran, ada nasihat yang baik. Jadi maksudnya jangan sampai begini, ya udahlah minum aja duit dulu, yang dulu. Nah ini berarti kan seolah-olah membiarkan. Nah kalau membiarkan berarti sama dengan tadi, bahwa Allah tidak pernah mengadab satu kaum semua, kecuali kalau ada pembiaran. Kalau dibiarin berarti yang ngebiarinnya dianggap sama. Gitu. Jadi setuju kalau dia minum di situ, dia rese di situ, setuju sama aja dengan begitu. Itu dinilai. Wa illam tanhau anhu wa an Anas bin Malik, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna minan nasi nasan mafatihun lil khairi mughalikun lisyarri. Rasul menceritakan sesungguhnya di antara manusia itu dibagi-bagi. Ada manusia nasan sebagai orang pembuka kebaikan. Wa mughalikun lisyarri. Dia diciptakan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah berpotensi baik dalam kehidupan masyarakatnya. Dan orang ini ditutup setiap jalan keburukannya. Pasti dia paling bikin rese doang. Itu kan bahasa itu. Lu mah dari dulu nggak sampai sekarang, bertua nggak ada berubah-berubahnya. Bikin rese tuh dari dulu nggak ada insaf-insaf. Ada orang yang Allah ciptakan mafatihul khair. Dia pembuka kebaikan. Siapa di antara pembuka kebaikan yang kita rasakan dalam kehidupan? Di lingkungan sini waktu belum ada masjid dulu pakai judi togel, judi ayam, sabung ayam, dipakai buat apa aja lah kemaksiatan. Ada datang ustaz dari kampung bangun musola kecil. Sejak itu ada, nggak pakai dilarang tuh, lama-lama hilang. Nggak disuruh pergi sana, nggak diusir, tapi lama-lama orang yang biasanya main judi, biasa nongkrong mabuk-mabukan di situ, tergerak hatinya karena apa? Ada orang yang diutus oleh Allah untuk membuka jalan kebaikan. Terbuka tuh jalan, orang tinggal masuk. Wa mughaliqu syarri, dan ditutup jalan keburukan. Wa anna, sebaliknya sekarang, wa anna minan nas, dan sebagian orang lagi mafatihun lisyarri. Ada orang ini datang ke satu kampung yang tadinya kampung ini baik-baik saja, datang dia kacau. Itu sebaliknya yang tadi. Berarti pindahnya ke situ tuh memberikan dampak negatif buat lingkungan. Fatuba, maka berbahagialah liman ja'alallahu ta'ala mafatihul khair. Ini evaluasi. Maka berbahagialah bagi orang yang telah dijadikan oleh Allah sebagai pembuka kebaikan. Kita punya calon istri yang tadinya sholatnya belang betong, kadang sholat, kadang enggak, gitu karena kerja. Dia mau nikah sama saya. Sejak nikah itu saya ajak dia disiplin sholatnya. Berarti saya pembuka kebaikan.
Saya datang ke sini memberi manfaat berarti pembuka kebaikan. Tiba-tiba ada orang yang datang ke sini memberikan jalan keburukan. Awalnya misalnya main biasa, gabung namanya teman, lama-lama dibukalah permainan misalnya. Dari awal main krambol, masak goceng gitu. Awalnya sih gitu doang. Goceng cuma 20.000 lah, nggak seberapa gitu. Habis itu ditingkatin lagi ke kartu. Nah, berarti yang tadinya baik-baik saja nih di lingkungan, rusak akhlaknya, moralnya, kemaksiatannya meningkat, wasilah dari orang. Nah, kita tuh jangan sampai jadi wasilah keburukan. Harus menjadi wasilah pembuka kebaikan dimanapun kita berada. Anak-anak saya nanti kan gitu pesannya. Tolong lu mau tinggal di mana aja baik ya, baik-baik, jaga ngomong, jaga akhlak, jaga perilaku. Kalau dipercaya misalnya jadi imam di sana, jadi ustadz di sana, jangan sombong, ajak orang semua. Ini kan wasiat. Fatu baliman ja'alallahu ta'ala mafatil khair ala yadaihi, melalui tangannya dia orang yang tadinya tidak baik jadi baik. Wasilah, ini jadi amal baik. Wawailun, dan celakalah liman ja'ala, bagi orang yang dijadikan oleh Allah mafatihu syarri, pembuka keburukan ala yadaihi. Jangan sampai, ini sering saya sampaikan, jangan jadi wasilah orang berbuat jahat. Sayanya nggak berbuat jahat, tapi saya menjadi perantara. Kan makanya dianjurkan sama pemerintah demi keamanan, kenyamanan, jangan sampai memancing kejahatan kriminal di jalan. Tolong perhiasan jangan dipakai berlebihan. Gitu ya, tolong jangan megang HP lagi di motor gitu, begal namanya. Kalau dia sudah nekat nggak dikasih, kan bawa senjata tajam, kadang-kadang melukai, kadang mau membunuh. Ini kan sudah nekat. Nah, ini anjuran-anjuran seperti ini penting karena tadi kesadaran kita perlu diingatkan setiap saat. Maka jangan sampai jadi wasilah. Dia berbuat jahat mungkin nggak ada niat, tapi ketika lihat peluang tiba-tiba muncul keinginan, nafsu namanya. Alladzi ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar fa huwa miftahul khair. Siapa yang mereka menyerukan kepada kebaikan, ayo Pak belajar Quran, ayo Pak bacanya yang tertib, ayo tajwidnya dipelajari, ayo kita perdalam ilmu agama, bukan harus ngaji kitab yang besar yang tebal. Enggak, yang biasa kita lakukan amal sehari-hari. Ada masalah enggak Pak di situ? Orang bertanya, "Pak, iya saya wudu, air keran saya agak merah warnanya ya. Ini saya enggak wudu." Ini kan nggak usah harus buka kitab besar-besar. Asal ada kemauan ngaji aja, insya Allah jadi paham kan? Penting dalam agama. Nah, saya sholat taraweh begini, itu kan ada di Safina, ada di kitab-kitab yang dasar dalam pendidikan agama Islam. Nah, ini menjadi wasilah kebaikan. Maka wa mughalikun li syarri wa huwa minal mu'minina.